Shalom Jemaat yang terkasih, senang dapat berjumpa kembali dengan Anda. Puji Tuhan, hari ini kita dapat memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Bersama saya Mia, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa jam 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk link akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki aplikasinya, dapat segera mendownloadnya di App Store. Doa pemimpin akan diadakan pada hari Kamis, 3 September jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses melalui channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk seusai ibadah. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Mari saja setiap kita boleh sama-sama bangkit berdiri, kita akan awali ibadah pagi hari ini dalam doa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh melihat penyertaan-Mu nyata sempurna sepanjang minggu ini bagi setiap kami ya Bapa. Pagi hari ini kami mau membawa puji-pujian, ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dari dalam hati kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya bahwa kebangkitan terjadi di tempat ini dan di rumah-rumah kita. Yang percaya katakan amin. Sangkakala berbunyi tanda panggilan dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan, mejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kami percaya Tuhan, kebangkitan terjadi ya Tuhan. Sangkakala berbunyi tanda panggilanmu dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus. Mari umat Tuhan bangkit, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan, mejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, bukti
Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Mari umat Tuhan saja, kuasanya kami percaya Tuhan, mujizat telah nyata. Kami percaya kuasa-Mu membangkitkan Tuhan, membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Membangkitkan, membangkitkan, membangkitkan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu ya Tuhan, ketika kami bersekutu dengan Engkau ya Bapa, kebangkitan itu terjadi ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Roh-Mu itu menghidupkan setiap kami ya Bapa. Shikarala barala 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 baralamu. Shikarala barala 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 baralamu. Shikarala barala baralamu. Mari saya persilakan umat Tuhan untuk kembali duduk. Shikarala barala barala baralamu. Shikarala barala baralamu. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini waktunya sangat singkat ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh siap untuk menyambut kedatangan-Mu ya Bapa, yang tidak kami ketahui. Dan kami tahu dan kami percaya bahwa itu tidak lama lagi ya Bapa. Persiapkan hati kami, persiapkan diri kami ya Tuhan Yesus. Shikarala barala 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 baralamu. Shikarala barala 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 baralamu. Shikarala barala baralamu. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sudahkah
siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Dia. Mari gunakan waktu-waktu ini untuk kita merefleksikan diri kita, mengingat sepanjang waktu ini apakah kita menggunakan waktu kita dengan baik. Persiapkan kami ya Tuhan Yesus untuk menyambut kedatangan-Mu ya Aba. Lawat setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Lawat setiap kami ya Bapa. Haleluya. Mari umat Tuhan kita mau sembah Dia pada pagi hari ini. Kita sembah Dia pagi hari ini. Engkau yang menilik hati kami Tuhan. Engkau yang mengetahui hati kami. Engkau yang melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, di dalam dunia. Sembah Dia sambil mengangkat tangan kita sembah Tuhan ya Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama
tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan selamanya, selamanya Tuhan. Oh, Yesus, haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan. Selama waktu ini masih ada Tuhan, kami mau menggunakan waktu-waktu ini ya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa, untuk menyembah Engkau ya Bapa dalam seluruh kehidupan kami. Makasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta, dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi, baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga,
karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling, atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas, perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita sama-sama perkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami ada dalam keadaan yang sehat dan kuat, sebab Engkau yang terus memberkati setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa buat setiap pemimpin rohani, mulai dari Ketua BPH GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GPI Jatun dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, dan Bapak rohani kami mulai dari Bapak Pendeta Dr. Insio Niko Nyotorarjo, Bapak Pendeta Rubi Dikantara, dan Gembala di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Bapak, kami berdoa buat setiap hamba-hambamu ini, biarlah setiap hamba-Mu terus bergerak Tuhan di dalam urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Urapan-Mu yang selalu baru Tuhan setiap pagi Tuhan Yesus. Kau yang memberkati, Kau yang menuntun, Kau yang memimpin setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biar setiap mereka ini bergerak ya Tuhan Yesus, melayani Engkau ya Tuhan di dalam penggembalaan ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Tuhan. Kau yang juga memberkati setiap keluarga demi keluarga hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Jadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, apapun yang dilakukan oleh setiap mereka ini Tuhan Yesus, Tuhan yang membuat berhasil, dan Tuhan yang terus bawa setiap untuk semakin hari semakin naik level Tuhan, memiliki hubungan persekutuan yang intim bersama dan Engkau ya Tuhan Yesus setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat kota Wonosobo ini Tuhan Yesus. Kami memberkati kota ini Tuhan, dan bila kota Wonosobo ini menjadi kota kesukaan Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan buat setiap wilayah-wilayah di kota Wonosobo ini Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan mereka ini Tuhan Yesus kemajuan demi kemajuan Tuhan dalam kota ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pemerintahan yang ada, Tuhan yang memberkati setiap pemerintahan yang ada, supaya mereka ini juga bekerja dalam roh takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa buat setiap gereja-gereja di kota Wonosobo ini Tuhan. Biarlah setiap gereja-gereja di kota Wonosobo ini juga bersatu hati Tuhan untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan kami ini percaya Tuhan Yesus, kesembuhan Tuhan, pemulihan Tuhan buat kota Wonosobo ini Tuhan, dalam ekonomi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa Indonesia mengalami pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, dan biarlah Indonesia ini Tuhan menjadi Indonesia yang dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Banyak penuaian jiwa-jiwa Tuhan, banyak pemulihan terjadi di mana-mana ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia ini Tuhan bisa melewati di dalam pandemi ini Tuhan Yesus, dan terus bergerak maju Tuhan, menuju Indonesia maju ya Tuhan Yesus, sebab Engkau berpihak buat bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Kami berdoa Tuhan buat persembahan yang kami bawa kepadamu ya Tuhan Yesus. Kau yang menguduskan dan menyucikan Tuhan persembahan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Sambil mengangkat tangan kita, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana,
Bisa undang hambanya. Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Umat Tuhan, angkat tangan kita bersama-sama. Naikkan Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Di hati yang suci. Di hati yang suci. Haleluya. Kita menyembah Dia. Mari umat Tuhan angkat suaramu menyembah. Semuanya menyembah. Tidak ada seorang pun yang berdiam diri. Semuanya mengangkat tangan menyembah Tuhan. Sembah Dia. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati indahnya menyembah Tuhan. Shikana mashandana labasando. Dia labasi. Namasando. Haleluya. Haleluya. Oh, kira labasande. Haleluya. Jesus. Dia labashandara labasando. Haleluya. Shikaralabasandana malamo. Haleluya. Kami hidup karena Tuhan. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Karena itu kami mau hidup seturut kehendak Tuhan. Pagi hari ini berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami umat-Mu. Baik yang ada di tempat ini, di gedung gereja, ataupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Kami tahu firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu yang memerdekakan kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus diperbaharui dan berkenan kepada Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara jangan duduk dulu. Saya mengajak kita untuk nyanyikan lagu yang sesuai dengan tema kita, saudaraku. Ya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Katakan sama-sama. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Lagi katakan, tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya,
kita bertemu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan shalom, selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan, saya bersyukur kalau kita boleh ada dalam keadaan baik semua karena anugerah Tuhan. Nah saudara, hari ini saya rindu untuk kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema, tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Saya ingat ketika kemarin ada berbincang-bincang dengan seseorang, ada yang bilang, Pak kok judulnya serem gitu ya. Sesungguhnya tema ini untuk mengingatkan kita, supaya kita sadar hidup kita itu bukan selesai di dunia ini, tetapi hidup kita itu sampai kepada hidup kekal di sorga. Katakan amin saudaraku. Karena itu mari kita akan melihat ayat ini, nats kita saudara. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Kita akan baca dengan suara keras. 2, 3. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut ayat ini, kedatangan Tuhan Yesus masih lama atau sudah dekat? Sesuai dengan ayat ini saudaraku, bukan hanya sudah dekat tapi dikatakan bahwa sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Bahkan tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara, ini harus menjadi perhatian kita saudaraku. Berarti waktu-waktu yang masih ada dalam kehidupan kita ini sangat sedikit untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Saudara, ini yang harus menjadi fokus kehidupan kita. Ya, kita harus tertuju kepada sorga. Kita harus melihat pengharapan yang terdapat dalam sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudaraku, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, saudaraku? Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya mengajak jemaat membaca bersama-sama 3 ayat ini. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, lebih keras, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Katakan amin. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, Tuhan Yesus telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kita. Katakan amin, saudaraku. Satu kepastian. Inilah yang membedakan iman orang percaya dengan keyakinan yang lain, saudaraku. Kita menerima anugerah keselamatan itu adalah satu kepastian dari Tuhan. Karena itu saudara, mari baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Jadikan sorga sebagai kekuatan hidup saat kita. Kekuatan hidup kita saat ini untuk menyambut kedatangannya. Ya, kita harus tertuju ke sana, saudara. Beberapa waktu, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan firman, fokus yang salah itu bagaimana? Yang pertama adalah fokus kepada hal-hal yang kelihatan. Dan fokus kepada hal-hal yang sementara. Sementara firman Tuhan mengajar kita, fokus yang benar adalah kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Yang bersifat kekal, itulah sorga, saudaraku. Saudaraku, karena itu ingat, hidup kita bukan selesai di dunia ini, saudaraku. Yang dimaksudkan pada bagian ini adalah apa, saudaraku? Meskipun sekarang kita masih di dunia,
Meskipun saudara dan saya belum masuk sorga, saudara. Tetapi biarlah sukacita dan kekuatan sorga itu sudah dapat kita rasakan saat ini. Apakah saudara merasakan itu, saudaraku? Ya, kita akan menerima itu dengan sempurna ketika Yesus datang untuk menjemput kita. Saudaraku, Tuhan tidak pernah bilang kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu hidup tanpa pergumulan dan masalah. Hidup mengikut Yesus, kita banyak mengalami tantangan. Kita banyak mengalami pergumulan, saudaraku. Ada satu lagu, minta Dide. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, sama-sama katakan. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, banyak pergumulan. Yang dimaksudkan saya susah menderita di dunia ini bukan karena dosa dan kesalahan kita sendiri, tetapi adalah kita mengalami menderita karena Yesus. Saudaraku, itu yang akan kita alami, ya. Bukan berarti hidup ikut Yesus tanpa masalah, bukan berarti hidup ikut Yesus kita seperti lewat jalan bebas hambatan, tidak. Tetap mengalami pergumulan, tetap mengalami kesulitan, tetap mengalami pencobaan, saudaraku. Tetapi apa yang Tuhan mau sampaikan pagi hari ini, saudaraku, kita dapat menjalaninya dengan pola pikir yang tertuju kepada sorga. Kita harus ingatkan diri kita, sementara, dunia ini sementara, tapi aku sedang mempersiapkan diri untuk menuju sorga. Saudaraku, ketika kita berfokus demikian, saudara, kita akan tetap kuat. Katakan amin, saudaraku. Saya mengajak kita untuk melihat beberapa contoh teladan tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana mereka menghadapi penderitaan ketika mereka ada di dunia ini dan mereka kuat. Yang pertama adalah seorang bernama Stefanus. Saudara, Stefanus ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Alkitab katakan dia adalah penuh dengan Roh Kudus. Dia bersaksi di hadapan mahkamah agama. Dia memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat bagi umat manusia. Dan saat itu dia harus menghadapi penganiayaan. Waktu itu Paulus masih bernama Saulus. Dia masih menjadi seorang yang menangkap pengikut-pengikut Yesus, orang-orang Kristen, dan mereka akan dianiaya. Saudara, apa yang terjadi? Mereka melemparinya dengan batu. Saudara, bayangkan dalam situasi seperti itu, dalam tantangan, dalam tekanan yang luar biasa, Alkitab mencatat bahwa Stefanus, dia menatap ke langit, dia melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia terfokus kepada janji Tuhan, yaitu sorga yang kekal, saudara. Jangan terfokus kepada apa yang kita derita saat ini, saudara.
Hari-hari ini bukan masa yang mudah. Saya mengerti setiap kita, baik orang dalam kalangan apapun, saudaraku, semuanya mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini, saudara. Tapi kita bisa lewati itu ketika mata kita tertuju kepada sorga. Katakan amin, saudaraku. Yang berikutnya adalah seorang bernama Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat yang pertama. Dia menegaskan demikian. Kita tahu Paulus ya. Paulus yang tadinya saya katakan Saulus, lalu dalam perjalanan ke Damsyik, dia dijamah oleh Tuhan Yesus dan dia bertobat. Dan semenjak waktu itu, hidupnya menjadi radikal buat Tuhan. Saya berdoa supaya Anda pun menjadi pribadi-pribadi yang radikal buat Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Dan Paulus dia melayani dengan segenap hati. Dia memberikan yang terbaik. Dia lakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaganya. Dalam pergumulan pelayanannya, saudara, dia mengalami banyak tantangan. Kalau Anda nanti bisa baca, Anda lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 dan seterusnya. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus bukan hal yang mudah. Dia mengalami kelaparan, dia mengalami kedinginan, dia mengalami tanpa pakaian, dia didera di luar batas, dia sampai pernah terkatung-katung di tengah laut. Dia pernah karam kapal. Saudara perhatikan, ini bukan penderitaan yang mudah dan ringan, saudaraku. Tetapi Rasul Paulus berkata demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Inilah yang menjadi fokus Rasul Paulus. Saudara, dia tidak tawar hati. Apalagi dia putus asa. Dia tidak tawar hati. Bahkan pada ayat-ayat sebelumnya dia berani berkata, penderitaan ringanku ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal di sorga. Saudaraku, saya mau katakan Anda harus tetap kuat. Dan engkau akan kuat ketika engkau memandang kepada janji Tuhan, yaitu sorga yang kekal. Amin, saudaraku. Di dunia kita mengalami pergumulan, tetapi dengar, sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, kita akan bertemu Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Berikutnya saya menunjukkan kepada saudara seorang yang bernama Rasul Yohanes. Ya, Yohanes ini adalah anak Zebedeus, saudaraku. Kalau kita mendengar Rasul Yohanes, tentunya kita ingat bahwa dia pernah mengalami pembuangan di Pulau Patmos. Saudara, kalau kita dengar Pulau Patmos, tentunya kita juga ingat dengan yang namanya Kitab Wahyu, saudara. Pulau Patmos berada di lepas pantai Turki atau kurang lebih sekitar 80 km sebelah barat daya Efesus. Di sana Rasul Yohanes, seorang dari 12 murid Yesus, mendapatkan pewahyuan dari Tuhan Yesus dan menuliskan Kitab Wahyu. Dan selain itu Yohanes juga dipercaya dia sebagai penulis dari kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Saudara, saya mau sedikit cerita apa yang dialami oleh Rasul Yohanes. Sebelum dibuang ke Pulau Patmos, dia pernah mengalami penderitaan dan penganiayaan. Apa yang terjadi di Roma? Saudara, Yohanes ini pernah dimasukkan ke satu bak yang berisi dengan minyak yang mendidih, saudara. Karena dia mengikut Yesus, karena dia memberitakan Injil, dia harus mengalami situasi yang demikian.
Saudara bisa bayangkan, tetapi dia mengalami mujizat. Bagaimana Tuhan masih mau memakai kehidupannya sehingga dia diluputkan, keajaiban terjadi dan dia tetap hidup meskipun digoreng di minyak panas. Saudara percaya kalau minyak panas itu bikin tangan melonyot, saudaraku? Ya, jangan dicoba ya, saudaraku ya. Nah, saudara, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos pada masa pemerintahan Kaisar Domitian. Dan ia membuang orang-orang yang ia murkai. Kaisar ini kejam, haus darah. Domitian juga menjadi kaisar Roma yang pertama kali memerintahkan seluruh wilayahnya. Dan yang ia taklukkan dan menyebut dirinya sebagai Tuhan dan Allah kami. Di Pulau Patmos ini Yohanes mengalami kerja paksa di tambang batu bara. Dan ketika ia menjalani hukuman di Pulau Patmos inilah, dia mendapat penglihatan, pewahyuan, dan dia menuliskannya di kitab Wahyu. Saudara, dia mengalami kesusahan yang besar ketika dibuang ke Pulau Patmos. Tetapi saudaraku, dia tidak pernah menyesali imannya. Dia tidak pernah menyangkali imannya. Tahukah saudara, ketika engkau mulai kecewa, ketika engkau mulai undur dari Tuhan, sebenarnya tanpa engkau sadari, engkau sudah mulai menyesali imanmu kepada Yesus. Saudara, iman kita kepada Yesus, ketika kita sungguh-sungguh hidupi itu, akan membuat kita tetap kuat, saudara. Ada satu pendapat dari kaum eskapisme, saya menulis demikian. Ini pendapat mereka ya, tentang hidup kekal di sorga. Mereka berpendapat bahwa sorga itu hanyalah satu bentuk pelarian dari kenyataan hidup ini kepada mimpi yang tidak nyata. Ini pendapat yang salah ya saudaraku ya. Mereka mengejek dan berkata gini, kan di dunia ini manusia ngalami masalah. Dunia ini penuh air mata. Betul enggak saudara? Di dunia penuh air, apakah hidupmu penuh dengan air mata? Dunia penuh dengan air mata, penderitaan, ketidakadilan. Dan manusia ini mengidam-idamkan satu tempat yang membuatnya terbebas dari semuanya itu. Kaum eskapisme ini memberikan istilah bahwa bagi orang yang percaya, sorga ini hanya seumpama dunia fantasi bagi mereka. Saudara dengar baik-baik. Namun bagi kita yang percaya kepada Kristus, yang percaya kepada Kristus, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Bagi kita yang percaya kepada Kristus, bagi kita yang berada di dalam Dia, saudaraku, dengar baik-baik, sorga itu nyata. Katakan amin. Karena Kristus adalah Allah yang nyata, yang telah mati dan menebus dosa kita. Dan Dia memberikan keselamatan bagi kita yang percaya kepada Dia. Yang percaya berikan tepuk tangan yang keras bagi Allah kita. Katakan amin saudaraku. Jangan ada yang ragu-ragu saudara. Kalau ada orang berkata yang lain selain apa yang dikatakan firman, sorga neraka itu raono. Jangan percaya. Karena Alkitab tidak berkata demikian. Ya. Kita itu di dunia ini ya sorga itu sekarang. Karena itu kalau orang-orang yang bergolongan berpendapat demikian menganggap bahwa di dunia ini aku harus berhasil. Aku harus capai keberhasilan sebesar-besarnya. Aku harus mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Jadi keliru fokusnya saudara. Kembali lagi. Saudara, ada dua hal penting yang kita akan ingat bersama-sama saudaraku. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Berfokus kepada sorga membuat hidup kita semakin bernilai. Saya mau mendengar yang lebih keras lagi dari jemaat Tuhan. 2, 3.
berfokus kepada sorga, membuat hidup kita semakin bernilai. Saudara, ketika kita fokus kepada sorga, bahwa Dia segera datang untuk menjemput kita, tidak lama lagi kita ketemu dengan Tuhan. Saudara, kita sadar, apa saudara? Sadar bahwa hidupku ini bernilai ya Tuhan. Tuhan itu ciptakan saudara dan saya bukan hanya untuk menghiasi dunia ini. Dengar saudara, saudara dan saya adalah manusia roh. Alkitab mencatat melalui Adam, ya, manusia pertama yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, kalau Anda membaca dalam kitab Kejadian, bagaimana Adam ini punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Adam ini ngerti kehendak Tuhan. Adam ini tahu apa yang harus dia lakukan. Anda bisa bayangkan bagaimana dia harus memberi nama kepada binatang-binatang yang begitu banyak. Dia harus memberi nama kepada tumbuhan. Dia bisa bercocok tanam, dia mengerti prinsip bagaimana tanaman itu tumbuh lalu berbuah, bagaimana keasaman tanah, unsur hara dalam tanah. Saudara, perhatikan, dalam kitab Kejadian diceritakan bahwa Tuhan itu sering datang menjumpai Adam, saudara. Ya, nanti kalau Tuhan izinkan minggu pertama saya akan sampaikan lebih jauh tentang hal ini. Bagaimana kita harus memperhatikan yang di dalam ini loh, roh ini loh saudara. Bagaimana Adam itu berjumpa dengan Tuhan dan dia ngerti kehendak Tuhan. Nah saudara, kembali lagi. Kalau kita sadar hal ini, ya, kita sadar kalau hidup kita itu bernilai. Saudara, kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan untuk kekekalan. Luar biasa enggak saudara? Orang yang dalam hidupnya gampang banget putus asa. Mereka itu enggak sadar hal ini saudara. Saya berdoa saat ini Roh Kudus memberikan pengertian lebih jauh dalam hati saudara. Ya. Anda bisa bayangkan kalau kita punya anak, ya, lalu anak itu disuruh belajar, lalu dia itu jawab kayak gini saudaraku. Anak kecil itu bilang gini, Mi, buat apa susah-susah belajar? Kan nanti saya juga mati. Kan memang sekarang banyak cerita toh saudara, terjadi kecelakaan, terjadi kejahatan, orang mau wisuda tiba-tiba harus mati, orang baru wisuda dan seterusnya. Saudara, ini adalah satu gambaran saudaraku. Dalam masa pandemi ini banyak orang yang berkata, bilang gini, hidup kok jadi kayak gini ya? Kayaknya semuanya ini gak ada artinya. Semuanya ini sia-sia. Saudaraku, perhatikan. Ibu-ibu akan mengerti hal ini. Bayangkan kalau seorang bayi mulai dari janin sampai dia bertumbuh sampai usia 9 bulan lebih ada dalam kandungan. Saudaraku, masa 9 bulan itu tidak akan pernah ada artinya jika pada bulan yang ke-10 itu adalah akhir dari segala-galanya. Saudara tahu maksud saya ini? Dia dalam kandungan, gelap, sendirian. Gak ada artinya kalau bulan yang ke-10 itu adalah akhir dari segala-galanya. Baik bagi sang bayi, juga bagi orang tua yang merawat dia. Saudara, saya mau menyampaikan pendekatan ini, saudaraku. Hidupmu mengikut Yesus, ibadahmu juga akan menjadi sia-sia kalau kita hanya selesai di dunia ini. Tidak, saudara.
Seperti seorang bayi dia menghadapi 9 bulan, 10 hari dalam kandungan. Masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang penuh dengan resiko. Ini satu gambaran hidup kita juga yang penuh dengan resiko, penuh dengan pergumulan. Tetapi ketika dia lahir, perhatikan, itu adalah awal dari kehidupan yang baru bagi dia. Saudara, kita melewati masa-masa di dunia ini. Tetapi dengar saudara, saatnya nanti Alkitab katakan tidak lama lagi Tuhan pun tidak akan pernah menangguhkan kedatangannya. Kita akan meninggalkan dunia ini dan kita memasuki satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Anda kalau dengar Tuhan mau datang segera, bersuka cita apa susah, saudara? Tergantung, Pak. Kalau yang sudah tua biasanya sukacita. Tapi yang masih muda, aku belum sukses om, aku belum menikah om, gitu kan. Saudara, apapun keadaanmu, tetap fokus kepada hal ini, saudaraku. Kita kan kalau mau Natalan itu ada latihan-latihan toh, saudaraku ya, betul? Di bawah panduan si acara berlatih terus. Nanti ada gladi bersih, gladi kotor. Bedanya apa sih gladi bersih sama gladi kotor? Gladi kotor itu masih kotor, gladi bersih itu sudah bersih gitu maksudnya ya. Nah saudara, demikian juga dengan kehidupan kita di dunia ini saudaraku. Saudara, kalau kita mengerti prinsip ini maka hidup kita itu akan berubah. Ya. Seumpama kalau kita melewati latihan demi latihan di dunia ini, kita melewati gladi kotor, kita melewati gladi bersih, dan kita akan menuju kepada pementasan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal di sorga. Orang kalau melewati latihan salah, dia akan coba lagi, dia akan latihan lagi, terus mencoba, terus berlatih, gagal, coba lagi, gagal, ulangi lagi, terus berulang kali sampai berhasil. Saudara, itu juga yang harus saudara dan saya lakukan, saudaraku. Fokus kita kepada sorga. Kita tahu Tuhan, sementara aku ada di dunia ini, aku mau terus berlatih, aku mau terus memperbaiki diriku Tuhan. Ya, saudaraku, itulah yang harus jadi fokus hidup kita hari-hari ini. Fokusnya sama Tuhan, katakan amin. Bukan kepada apa yang terjadi hari-hari ini. Alkitab katakan gini, Filipi 2 ayat 9 saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Siapa dia? Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya, perhatikan, nama di atas segala nama. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Sebutkan apa yang kau alami di dunia ini. Kelemahanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, sakit penyakit. Yesus memiliki nama, dikaruniai nama di atas segala nama. Mengatasi semua yang saya sebutkan tadi. Termasuk nama Yesus di atas nama COVID-19. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Yang semangat dong. Yang percaya tepuk tangan lebih keras lagi, saudaraku. Ya, saudara tangkap ini baik-baik, saudaraku. Supaya hidupmu semakin bernilai. Dan kau menjalani hidupmu ini tidak main-main. Kita jaga sungguh-sungguh. Kita persiapkan diri kita sungguh-sungguh, saudara. Baca lebih keras lagi yang poin yang kedua. 2, 3, berfokus kepada sorga. Memberikan kekuatan dalam perjuangan kita di dunia ini. Saudara, perjuangan kita di dunia, di bumi ini adalah untuk menggenapi rencananya. Ya, engkau diselamatkan ketika Yesus mati, dibangkitkan, memberikan keselamatan kekal. Supaya saudara
yang sudah menerima keselamatan, perhatikan ini baik-baik. Tuhan memakai hidup saudara sehingga orang lain juga menerima keselamatan yang sama seperti yang kita terima. Itu adalah rencana Allah dalam kehidupan kita, saudaraku. Walaupun nampaknya berat, tetapi jangan putus asa, saudaraku. Alkitab katakan kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Katakan amin, saudaraku. Ya, ada satu istilah, this too will pass. Apa artinya? Semuanya ini akan berlalu. Ini juga akan berlalu. Sekarang kita mengalami kesesakan. Dengar, ini juga akan berlalu. Engkau yang berkata hidupku sekarang sudah berhasil. Dengar, ini juga akan berlalu. Ya. Tapi ternyata saudara, ada orang-orang percaya yang telah kehilangan sorga itu dalam kehidupannya. Ini sama seperti tema minggu lalu ya. Jangan menjadi orang percaya yang tidak percaya. Bagaimana dia kehilangan sorga? Dia percaya sorga itu ada. Tuhan sudah menyediakan itu. Namun hal itu tidak membawa pengaruh apa-apa dalam kehidupannya. Inilah yang disebut orang percaya yang tidak percaya. Saudaraku, bandingkan kaum Epikurianis saja, ini orang yang tidak percaya kepada firman ya. Falsafahnya ini dicatat, ditulis oleh Rasul Paulus. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Bagi kaum Epikurianis ini, saudaraku, mereka itu berfalsafah bahwa hidup di dunia ini ya selesai, kita hidup, mati sudah, tidak ada apa-apa lagi. Karena itu ayo kita lakukan semuanya, makan, minum, foya-foya, berbuat jahat, berzina, ya, menikmati dosa, tidak peduli. Saudara, yang saya mau sampaikan gini, mereka saja dengan iman mereka ya, tentunya falsafah yang salah ini, itu membawa pengaruh dalam hidup mereka loh. Mereka jadi melakukan sesuai apa yang ia yakini. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa bagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada sorga, tidak membawa pengaruh apa-apa dalam kehidupannya? Berapa banyak orang menganggap sorga itu adalah tempat yang lebih menyedihkan daripada di dunia ini. Kalau ada orang yang meninggal, orang tua sakit-sakitan, gak sembuh-sembuh, lalu dia mati. Orang berkata, ya sudahlah, memang sudah waktunya dia meninggal. Tetapi perhatikan, ketika yang meninggal mungkin muda, dia baru lulus pendidikan, lagi sukses-suksesnya. Belum lama ada seorang dokter yang sedang melesat, dia juga meninggal karena COVID. Orang komentarnya kayak apa? Mesake yo. Ya. Kalau orang yang di luar Kristus mati ya mesake. Karena Alkitab catat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Katakan amin, saudaraku. Tapi bagi orang yang percaya, saudaraku, apakah dia tua, apakah dia muda, ketika dia mati, itu sesuatu yang luar biasa karena dia menerima sorga yang terbaik dari Tuhan. Karena itu jangan heran kalau orang berpikiran demikian, sorga itu hanya populer, ya, disebutkan di rumah sakit, paling banyak di rumah duka, saudara. Tapi kita harus ingatkan diri kita, fokus hidupku adalah sorga. Fokus hidupku adalah sorga. Ya, saudaraku, kita pasti akan bisa melewati semuanya itu. Katakan amin, saudaraku.
Ya, di luar Kristus tidak ada seorang pun yang dapat memakai sorga yang Tuhan janjikan itu sebagai sumber kekuatan, pengharapan, dan sumber damai sejahtera. Saudaraku, jangan hidup di dunia ini hanya untuk mengejar kenikmatan. Jangan untuk mengejar harta, tapi kejarlah kebaikan. Tuhan Yesus pernah berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang fasik, dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahasa aslinya dari keagamaanmu ini, terjemahan dalam bahasa aslinya itu adalah dikausuni. Bahasa Inggrisnya itu adalah righteousness, kebenaran. Jika hidupmu tidak lebih benar, repot saudara. Engkau enggak masuk sorga saudara. Mari pagi hari ini, kita yang hadir, saya percaya Roh Kudus memberikan pengertian lebih jauh bagi saudara untuk menangkap hal ini saudara. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada sorga yang Ia sediakan. Karena tidak lama lagi kita akan bertemu dengan Tuhan di sorga. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Umat Tuhan katakan bersama-sama, oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Angkat tangan kita bersama-sama. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Nyatakan imanmu, kerinduanmu. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Katakan tak lama lagi. Lama lagi. Tuhan, Engkau bekerja saat ini. Hambamu berdoa supaya kami orang percaya di tempat ini, hidup kami berfokus kepada sorga yang mulia. Masa-masa yang sulit ini Tuhan membuat kami
semakin mendekat, melekat kepada Tuhan. Kami mau memandang kepada sorga yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Mari Tuhan, Engkau menjamah setiap umat-Mu dimanapun berada. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, saudara. Baik yang ada di ruangan ini dan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Supaya kami diubahkan oleh Tuhan. Supaya kami memiliki fokus yang benar ya Tuhan. Kepada hal-hal yang kekal, yaitu sorga yang mulia. Karena firman Tuhan berkata, sedikit waktu lagi Tuhan akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Bapa, dunia ini bukan tempat kami. Tempat kami adalah di sorga yang kekal, selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami umat-Mu, supaya kami tidak keluar dari kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau pasti menuntun dan menolong kami. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tak lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Katakan, bawa saya masuk sorga. Bawa saya masuk sorga. Sekarang buka hati dan angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Bapa di sorga. Dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus. Menyertai kehidupan saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat ini bersama katakan. Amin. Tuhan memberkati saudara.